Halo, I'm back. Sekarang gue di studio Box to Box. Baru rekaman podcast, jadi langsung aja kita bahas reaksi gue terhadap siaran dari Mata Najwa 2 tentang mafia sepak bola. Oke. Satu hal yang ingin gue sampaikan, ada dua. Satu tentang reaksi terhadap komentar-komentar itu. Satu, yang pertama untuk gue sangat penting dan gue bilang ini adalah sebuah kemajuan yang luar biasa. Itu Kapolri sudah berjanji akan berkecimpung atau akan mengungkap lebih proaktif sampai beliau membuat sebuah satgas. Itu sudah gerakan yang luar biasa karena penyuapan itu kan tindakan pidana dan di Eropa pun dilakukan oleh Interpol. Di Amerika yang pengurus-pengurus FIFA itu ditangkap oleh FBI. Jadi yang punya wewenang kan Polri. Jadi apa yang diinginkan oleh diungkapkan oleh Kapolri itu sudah luar biasa. Ini sudah benar-benar giant step forward terhadap pemberantasan mafia sepak bola. Terus kedua, soal 2010, kalau gue bilang setelah para pemain yang terlibat, para aktor yang terlibat di lapangan sudah memberikan statement, untuk gue itu case close. Oke. Karena itu hanya satu kasus yang diungkapkan oleh manajer Banjarnegara, kalau nggak salah itu satu kasus. Yang diungkapkan berapa itu yang oleh pelatih yang di sana itu satu kasus. Jadi kita cuma bicara 3-4 kasus. Pada saat itu diberantas, apakah solusinya kan tidak. Jadi untuk gue itu ntar kita bahas lebih dalam lagi. Terus sama komentarnya Bambang yang bilang dia menelpon sang pelatih dan lawannya yang bilang ingin dipancing OTT. Untuk gue itu agak aneh ya, tapi itu hak dia untuk memberikan pendapat. Tapi gue juga punya pendapat sendiri. Gue bilang kalau gue ingin menjebak seseorang dengan hal kasus yang sama, itu akan gue rekam. Dan sang pelatih punya rekaman, Bambang tidak. Karena pada saat dia hanya mengandalkan kenalannya orang yang di polisi, itu untuk gue itu nggak masuk akal. Kenapa? Polisi itu sebuah institusi yang mengambil tindakan berdasarkan bukti. Itu ada SOP-nya. Nggak bisa kita menangkap orang berdasarkan omongan tanpa bukti. Nah, jadi kalau dia mau melakukan itu, dia harusnya punya rekaman. Seperti sang pelatih yang diajak untuk ke Kong Kali Kong, tapi dia menolak, dia merekam. Nah, ini baru kelihatan si pelatih dan teman-temannya ini bersih. Tapi kalau untuk Bambang, ya sorry itu gue masih tanda tanya besar berdasarkan statement-statement yang dilakukan dan juga dari Mr. X. Oke, itu sedikit, tapi gue ingin lebih dalam lagi kenapa Polri penting. Kalau Bambang bilang, udah kita lupakan yang sudah lewat, kita ke depan. Kalau bicara kasus, gue setuju. Tidak ada gunanya untuk membahas kasus-kasus yang lain seperti kasus 2010, kasus yang lain. Itu untuk keponya publik aja. Yang penting adalah ke depannya. Tapi yang tidak kalah penting adalah pihak polisi harus tahu sebenarnya ini apa yang terjadi. Kalau mereka tidak menyelidiki kasus-kasus sebelumnya, polisi tidak akan tahu. Bahkan gue bilang, dengan segala kerendahan hati dari seorang Andi Darussalam ingin memberikan info kepada Menpora dan Polri, itu harus benar-benar 1.100% dimanfaatkan. Karena beliau sudah terlibat dari tahun 80-an. Nah, kalau Polri kembali lagi ke belakang ke relasi dari tahun 20-an, bukan untuk mengungkap, tapi at least Polri tahu ini networknya mafia sepak bola ini sekuat apa, siapa aja yang terlibat. Kalau kita bicara orang luar mana, dan sekuat apa orang luar di sini. Kembali lagi, gue yakin hampir 1.000.000% kalau inisial VW tidak bertindak sendiri. Yakin banget. Kenapa? Kalau dia bertindak sendiri, dia bisa dikerjain oleh klub-klub yang gak terima diajak disuap. Oke? Jadi untuk gue itu pasti ada power yang lebih tinggi lagi di atas itu.
Gue yakin juga para pemain, para klub tidak gampang terbuai dengan duit. Kecuali ada sesuatu yang membuat mereka tidak diberikan pilihan. Ya. Nah, untuk gue, Bambang dan teman-temannya ini cuman kasus kecil lah buat secara keseluruhan ya. Yang harus ditangkap itu aktornya. Dalangnya siapa dan sekuat apa network mereka, siapa aja terlibat, bidang mana aja yang terlibat. Kemarin sudah diungkapkan Asprof, bahkan ada anggota Exco yang disebut terima duit dan lain-lain. Peran Asprof di Jateng kalau nggak salah, ini di Jogja, ini semua harus diselidiki ya, baru ketahuan seperti apa oleh Polri. Jadi bukan untuk mengungkap kasus yang dulu enggak, tapi justru dengan informasi ini ke depannya Polri akan lebih jauh bertindak. Kalau lu lihat video gue sebelumnya yang judulnya Mafia Sepak Bola 1, ini jilid kedua ya, sudah gue ungkapkan bahwa mafia di sepak bola ini itu terjadi di seluruh dunia dan mungkin Indonesia hanya bagian kecil. Tapi bagian kecil ini sudah cukup meresahkan. Di luar negeri itu duitnya itu jauh lebih banyak. Dan Interpol pun hanya sanggup mengungkap beberapa. Terakhir kasus paling bagus ya di Belgia, di mana sampai agen wasit UEFA loh dinonaktifkan seumur hidup sampai detik ini. Dan agen yang ditangkap karena kasus ya match fixing. Tapi ini masalahnya cuma satu match dan kita akan banyak match. Pada saat kalau kita ingin memberantas itu, untuk gue terlalu naif. Tidak ada satu orang yang bisa melakukan itu. Yang kita bisa lakukan adalah memperkecil ruang gerak para mafia-mafia tersebut. Bagaimana untuk memperkecil ruang gerak para mafia? Itu butuh kerjasama dari satu klub. Nah, karena mereka yang biasanya dideketin. Kedua, aktor di daerah, Asprof di daerah. Asprof harus punya integritas tinggi. Salah satu cara bagaimana ya sudah gue ungkapkan di video gue yang solusi bukan krisis, bahwa mereka harus menjadi profesional di mana mereka digaji. Oke. Jadi video-video gue itu banyak kaitannya. Terus dari sisi kesejahteraan, karena mafia sepak bola ini kan ujung-ujungnya illegal gambling ya. Satu hal jangan salah, di Eropa, jangan salah tangkap, di Eropa, di banyak negara judi itu sah. Pertanyaan lo kan sekarang, kalau di sana judi sah, kenapa ada mafia sepak bola? Kenapa ada illegal gambling? Oke. Karena pada saat gue ingin taruhan di rumah judi yang sah dengan nilai yang besar, itu mereka lapor ke polisi. Semua itu transparan, jadi kelihatan. Ini kok orang-orang nggak main, kok hanya satu orang dengan nilai besar, di situ bisa telusuri, bisa ketangkap. Tapi kalau mereka melakukan ilegal, itu kan susah untuk di-trace. Dan kembali lagi, kenapa hanya negara-negara kecil di Eropa dan divisi 23 yang sangat rentan suap? Ya karena kesejahteraan. Pada saat kita tingkatkan kesejahteraan, ruang gerak para mafia ini akan lebih menurun. Kalau lu bicara dana duit 150 juta itu sebenarnya nothing, kecil sekali. Atau 100 juta itu kecil sekali di dunia sepak bola. Karena kalau gaji lu 500 juta setahun atau 1 M setahun, yang standarnya Indonesia kan 500 sampai 1 M setahun. Masa iya lu mau mempertaruhkan segalanya demi 100 juta? Kan nggak make sense. Artinya apa? Ya lu harus pada saat kesejahteraan para pemain ini ditingkatkan, wasit ditingkatkan, secara tidak langsung, secara matematis peluang untuk match fixing ini kan sudah berkurang, ya kan? Nah, bagaimana caranya untuk meningkatkan kesejahteraan pemain? Itu dengan pembinaan yang benar, dengan menjadikan sepak bola ini menjadi industri. Caranya bagaimana?
sepak bola yang bisa menjadi industri, PSSI itu profesional, harus digaji, harus punya visi yang benar, diisi oleh orang-orang yang apa namanya tidak hanya punya dedikasi tinggi, karena dedikasi tinggi itu nggak ada parameternya, tapi yang profesional menjadi karyawan sejati sehingga mereka bisa dikontrol. Check and balance ini sangat penting dari Asprof ke Pengcap ke PSSI pusat, dan itu hanya bisa dilakukan dengan sistem profesional yang sudah gue jelaskan di solusi bukan kritikan. Nah, hal-hal seperti ini itu harusnya dilakukan, tidak hanya memberantas, karena kalau kita memberantas itu hanya 1, 2, 3 kasus. Tapi kalau kita preventif, kita melihat jangka panjang, tuh mafia sepak bola itu pelan-pelan akan mengerucut. Tetap ada, tapi porsinya jauh lebih kecil daripada sekarang. Dan itu mulai dari pembinaan, dari membuat klub-klub ini lebih sejahtera, dari membuat sepak bola menjadi industri, dan itu butuh SOP. SOP itu lahir dari PSSI. Nah, PSSI bisa bagus kalau orang yang sehat, tapi kalau di mata Najwa jilid 1 nama sudah diungkapkan, Exco yang terlibat dalam match fixing, di mata Najwa 2 Exco yang namanya disebut yang terlibat dalam penyuapan. Gimana ntar ada mata Najwa 3, 4 dan seterusnya? Mau sampai kapan seperti ini? Dan seperti Andi Darussalam katakan, dia tidak yakin di dalam itu bersih. Jujur gue juga tidak yakin. Tapi bukan PSSI-nya salah, oknumnya. Nah, ini yang gue selalu katakan, bahwa oknumnya harus diberantas, bukan PSSI-nya. Tapi PSSI harus merubah sebuah sistem. Jangan takut dengan ancaman dari FIFA di ban ini itu. FIFA puluhan orang udah ditangkap oleh FBI. Bahkan ketua FIFA, mantan ketua FIFA dan ketua UEFA aja di suspend gara-gara duit dan lain-lain. Jadi FIFA pun banyak kesalahan, maka dari itu mereka berubah. Salah satu regulasi yang diterapkan oleh FIFA baru-baru aja adalah memperkecil peran Exco di FIFA. Jadi sang ketua lebih banyak wewenang tanpa masukan dari Exco untuk mengambil keputusan. Mungkin hal ini baik dilakukan di Indonesia. Jadi lebih ke ketuanya bukan ke Exco-nya. Terus apalagi ya? Jadi ini hanya sebuah reaksi, sebuah masukan, bukan kritikan, bukan menuduh, bukan fitnah. Tidak ada semua pendapat yang diberikan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu di mata Najwa itu kita harus respect. Itu pendapat mereka, boleh pendapat berbeda, tapi kita harus kalau kita punya pendapat berbeda, kita harus memberi alasan, dan ini salah satu alasan. Oke, kali ini agak pendek. Kita ketemu lagi dalam beberapa hari. Gue masih belum tahu mau bahas apa. Silahkan kasih gue ide di Twitter. Oke? Thanks for watching.